Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak, sejauh yang saya tahu, platform kenaikan roh bukanlah dunia ilusi yang sebenarnya. Ini sebenarnya campuran ilusi dan kenyataan. Tingkat dasar adalah yang paling tidak otentik, tetapi bukan berarti itu sepenuhnya palsu. Jika tidak, bagaimana kita bisa menyerap energi roh? Petik 2. Sejak tulang jiwa muncul, itu berarti binatang yang baru saja kita bunuh adalah penjaga platform kenaikan roh. Penjaga platform kenaikan roh. Maksud kamu apa? Tang Wulin bertanya. Jelas, Gu Yue mengetahui banyak detail yang tidak diketahui oleh orang luar. Gu Yue berkata, apakah itu tingkat dasar, menengah, atau lanjutan, masing-masing memiliki seorang wali. Platform kenaikan roh sebenarnya adalah satu entitas yang dibagi menjadi 3 bagian dengan pintu masuk yang berbeda. Untuk memisahkan level dan untuk mencegah master jiwa menyeberang ke bagian lain, pagoda jiwa menunjuk seorang penjaga per level. Hanya makhluk jiwa yang sangat tangguh yang bisa diberi gelar seperti itu. Secara teori, tak seorang pun dengan kurang dari 5 cincin seharusnya bisa membunuh beruang Dreadclaw Dustgold itu. Mereka tidak pernah mengharapkannya mati di tangan kami. Juga, karena para penjaga lebih kuat dari binatang biasa, mereka membutuhkan lebih banyak energi serta tulang jiwa untuk membuatnya. Pada dasarnya, hadiah sebenarnya untuk membunuhnya adalah tulang jiwanya. Anda tidak dapat membawanya keluar dari platform kenaikan roh, jadi lebih baik Anda menyatu dengan tulang jiwa di sini. Tidak ada cara lain untuk menyimpannya bersama Anda. Petik 2. Tang Wulin tercengang. Tapi aku tidak membunuhnya sendirian. Kami membawanya bersama. Siapapun dapat menyatu dengannya, bukan hanya saya. Gu Yue memutar matanya. Apa yang kau pikirkan di kepalamu itu? Apakah menurut Anda tubuh saya cukup kuat? Apakah menurut Anda menyatu dengan tulang jiwa beruang Dreadclaw Dustgold adalah berjalan-jalan di taman? Tak satu pun dari kita yang cocok dengannya, jadi meskipun kita mencobanya, kita akan dimangsa. Bahkan mungkin terbunuh. Kemudian tulang jiwa akan terbuang. Anda satu-satunya yang bisa menyerapnya dan terlebih lagi, ada kemungkinan itu akan melengkapi cakar naga emas Anda. Sekarang potong-potong. Kami tidak punya waktu sepanjang hari. Petik 2. Tapi seperti yang kamu katakan, aku sudah memiliki cakar naga emasku. Bukankah sia-sia menambahkan Dustgold Dreadclaw? Keraguan-raguan masih mencengkeramnya, pikiran gelisah dan bimbang berputar-putar di benaknya. Gu Yue mengerutkan kening. Tentu saja tidak, bahkan, itu akan semakin memperkuat cakar nagamu. Bagian terkuat beruang Dreadclaw Dustgold adalah cakar kanannya. Yang lebih menakjubkan adalah intinya adalah tulang jiwa cakar kanan. Apa yang kita miliki di sini seharusnya merupakan tulang jiwa eksternal dan bukan salah satu dari 6 tulang jiwa normal. Petik 2. Biasanya, master jiwa dapat menggabungkan hingga 6 tulang jiwa, tengkorak, batang tubuh, dan 4 tulang anggota tubuh. Namun, ada beberapa tulang jiwa yang aneh atau varian di luar 6 tulang jiwa yang khas. Ini adalah tulang jiwa eksternal, dan itu jauh lebih berharga. Kapten, kau harus melakukannya. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan pernah bisa menembus pertahanan beruang Dreadclaw Dustgold. Kekuatan serangan Anda sangat penting bagi tim kami. Su Xiaoyan mendesaknya. Sehubungan dengan rekan satu timnya, tubuh Su Xiaoyan adalah yang terlemah. Ditambah dengan sifat kemampuannya, dia paling tidak cocok dengan tulang jiwa. Seandainya Xie masih hidup, dia juga akan menurun dengan sederhana. Tang Wulin mengangguk. Dia duduk bersila dan mencengkeram tulang di tangannya. Proses peleburan dengan tulang jiwa identik dengan proses menyatu dengan jiwa roh, dia perlu menariknya ke dalam dirinya dengan kekuatan jiwanya. Saat dia mengaktifkan metode misterius surga, kekuatan jiwanya melonjak ke barang berharga di tangannya, memancarkan cahaya redup. Cahaya hitam muncul dari tulang, bercampur dengan titik cahaya keemasan. Awalnya, tulang jiwa melayang di atas telapak tangannya. Namun seiring berlalunya waktu, cahaya putih menariknya ke tangannya yang terulur. Tulang itu tumbuh semakin transparan, kehilangan warna gelapnya, seolah-olah diukir dari kristal emas. Akhirnya, pertunjukan cahaya berakhir, dan ciri-ciri morfologis tulang jiwa berubah. Timbangan muncul di lengan Tang Wulin, beriak melalui ototnya dan menambahkan warna emas di seluruh kekuatan jiwa putih. Tulang jiwa gemetar seolah ia hidup, seolah menolak dengan kemauannya sendiri untuk bergabung dengan tubuh asing ini. Untuk mengatasi ini, Tang Wulin menembakkan untaian emas halus dari telapak tangannya, yang menempel ke tulang jiwa. Tulang jiwa berhenti gemetar sekaligus dan menyatu ke tangannya. Sekarang sisik di lengannya bersinar dengan kilau emas tua.
Pancaran cahaya mengalir bolak-balik seperti gelombang pasang, percikan emas dan emas tua terjalin bersama. Nafas Tang Wulin datang sesekali, kasar pada satu saat dan tenang pada saat lain, energinya terus berubah tanpa batas. Kemudian, semuanya menjadi hening. Sisiknya tidak lagi berkilau keemasan. Mereka kembali ke rona keemasan kusam, seolah-olah warna sebelumnya tidak pernah ada sejak awal. Karena alasan itu, Gu Yue dan Su Xiaoyan tidak dapat melihat perubahan apapun di tangan kanannya. Itu sama sekali tidak tampak lebih kuat. Selesai. Su Xiaoyan bertanya pada Gu Yue, skeptisisme mengaburkan matanya. Gu Yue juga bingung. Saya tidak tahu. Sepertinya begitu. Tapi saya tidak benar-benar melihat perbedaannya. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Tang Wulin membuka matanya perlahan, mengungkapkan sedikit keraguan yang serupa. Dia dipukul dengan kesan yang sama seperti rekan satu timnya saat dia menyatu dengan tulang jiwa. Pada awalnya, dia merasakan energi liar yang berputar di dalam, meskipun itu langsung ditekan oleh garis keturunannya. Dia mengira itu akan menyakitkan seperti membuka segel. Tidak pernah dalam mimpinya dia mengharapkan itu semudah itu. Perasaan ini tidak cocok dengannya, itu berbau keadaan yang tidak berubah. Mungkin cakar naga emasnya tidak berkembang sebanyak yang dia harapkan. Tang Wulin muncul seperti pegas, memelototi tangan kanannya dengan cemberut menarik bibirnya. Tangan dan darahku terasa sedikit lebih kuat, tapi hanya sedikit. Tidak jauh dari apa yang seharusnya terjadi dengan menyatu dengan tulang jiwa. Bagaimana kalau kamu mengujinya? Melihat keraguan tertulis di wajahnya, Gu Yue bertanya saat dia memihaknya. Tang Wulin menanggapi dengan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya bersinar putih saat dia meninju udara. Ledakan sonik terdengar di ruang terbuka. Setelah itu, lengannya membengkak dengan kekuatan saat sisik emas yang berkelap-kelip muncul dari kulitnya. Dia menutup matanya, mengingat sensasi pukulan itu. Kekuatanku meningkat sekitar 20%. Kekecewaan mewarnai wajah Gu Yue. Meskipun 20% bukanlah sesuatu untuk dicemooh, ini adalah tulang jiwa eksternal yang mereka bicarakan. Satu-satunya hal yang jarang mengalahkan tulang jiwa eksternal adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Peningkatan kekuatan yang sangat kecil sebesar 20% tidak bisa dimaafkan. Apakah ada keterampilan jiwa? Gu Yue bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Ketika seorang master jiwa bergabung dengan cincin jiwa, dia akan langsung tahu jika keterampilan jiwa baru bersembunyi di bawah bayang-bayang. Dengan latihan, menguasai keterampilan jiwa baru akan menjadi semudah itu. Meskipun dia telah menyatu dengan tulang jiwa, jika ditanya apakah dia bisa merasakan perubahan yang jelas, jawabannya adalah tidak. Lengan kanannya biasa-biasa saja, tidak terlihat sekilas perpaduan sebelumnya. Ini, Su Xiaoyan berseru, apakah tulang jiwa itu palsu? Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Bahkan jika ini adalah platform kenaikan roh, menciptakan beruang Dreadclaw Dust Gold 100 tahun yang begitu kuat membutuhkan tulang jiwa yang nyata. Ini seperti bagaimana makhluk jiwa biasa membutuhkan energi roh untuk dibuat. Tidak mungkin itu palsu. Tapi, tanpa sadar, Tang Wulin mengubah tangannya menjadi cakar naga emas. Tungkai itu pertama kali dihujani semburan cahaya. Saat cakarnya terlihat, lengannya membengkak dengan kekuatan. Namun, baik itu maupun sisiknya tidak tampak berbeda. Mereka masih memakai emas yang berkilau. Sungguh mengecewakan. Mungkin garis keturunanmu melebihi kekuatan tulang jiwa. Gu Yue bertujuan tanpa daya. Yah, pasti ada perbedaan. Tidak mungkin tidak ada yang berubah. Petik 2. Senyuman pahit merayapi bibir Tang Wulin. Hanya surga yang tahu. Saat dia berbicara, dia melambaikan cakarnya, mendorong kekuatan jiwa ke dalamnya. Untuk sepersekian detik, dia merasakan sensasi yang aneh. Cakar gemetar dan cahaya keemasan menyelimuti ujung jarinya. Meskipun itu hanya berlangsung sekejap, dia menyadari apa itu. Wow, kalian berdua, menjauhlah dariku. Tang Wulin mundur beberapa langkah sebelum menuangkan kekuatan jiwa ke cakarnya. Pada panggilannya, sisiknya patuh, berkelap-kelip seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ujung jarinya kembali bercahaya keemasan. Meski pingsan, keberadaan mereka tak terbantahkan. Perasaan aneh mengalir di dalam dirinya. Detak jantungnya meroket, darahnya sekumpulan kuda berderap di pembuluh darahnya. Tujuannya, tangan kanannya. Sensasi seperti itu luar biasa, dan dia mengacungkan cakarnya secara refleks. 5 garis cahaya emas tua meluncur di udara. Tiba-tiba, sepertiga dari kekuatan jiwanya menghilang. Darahnya hampir mendidih sekarang. Kali ini, apa yang terjadi sangat jelas.
Gu Yue dan Su Xiaoyan tidak melewatkan bagaimana cakar emas gelap, yang panjangnya 1 meter, terwujud di udara tipis setelah satu tebasan. Tapi mereka hanya mengambil bentuk sesaat. Saya tahu itu tidak mungkin sia-sia. Bagaimana perasaanmu? Gu Yue bertanya, kata-katanya hampir tersandung satu sama lain karena terburu-buru. Kejutan menghantam Tang Wulin seperti sambaran petir saat dia memeriksa tangannya, matanya melebar dan bibir sedikit terbuka. Rasanya seperti kekuatan jiwa melompat keluar dari tubuh saya. Seperti itu memperluas jangkauan serangan cakar saya. Tapi itu menghabiskan banyak kekuatan jiwa, saya sudah turun sepertiga. Ini bahkan lebih menuntut daripada menggunakan cakar naga emas saya secara teratur. Petik 2. Di tengah diskusi mereka, geraman bergema di udara saat sosok giok memuncak dari semak belukar. Itu adalah binatang kurus setinggi 4 meter seperti kadal. Jika bukan karena tubuhnya yang bercahaya, ia akan disamarkan. Tengkorak kadal itu sangat besar dan mulutnya memamerkan deretan gigi bergerigi tajam. Tanduk seperti gigi gergaji duduk di atas kepalanya. Naga merangkak adalah spesies naga darat dengan jumlah darah drakonik yang mengalir melalui pembuluh darah mereka. Mereka memiliki temperamen yang kasar. Ditambah dengan tubuh ramping yang kuat, monster ini memanfaatkan medan untuk menyergap mangsanya. Dibandingkan dengan beruang Dreadclaw Dusgold, naga merayap bukanlah apa-apa. Tetap saja, itu berada di level yang sama dengan singa iblis yang berkobar. Wulin, ini kesempatan sempurna bagimu untuk mengujinya, kata Gu Yue. Cahaya menyatu di tangan Su Xiaoyan, membentuk tongkatnya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menyanyikan, bintang-bintang di langit yang bersinar tenang selamanya, berikan aku kekuatan. Starwell saya. Petik 2. Seolah-olah terjadi hujan meteor, ekor mereka membuntuti cakrawala, masing-masing berakhir dengan secercah debu bintang. Tanpa disadari, waktu telah berlalu dan hari sudah malam. Ketika naga merangkak merasakan sabit penuai di lehernya, itu sudah terlambat. Itu tertusuk oleh cahaya bintang, tubuhnya diikat oleh belenggu yang terbuat dari cahaya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Ini adalah keterampilan jiwa varian pertama Su Xiaoyan, Starwell Suckless. Sepenuhnya selaras, Tang Wulin melesat ke depan seperti roket, sementara kekuatan jiwa melonjak di dalam tubuhnya. Dia tidak memedulikannya, menjejalkan semuanya ke dalam cakarnya. Kemudian dia berhenti hanya 1 meter dari naga merangkak dan mengacungkan cakarnya. Di bawah kekuatan tirani aura drakonik Tang Wulin, naga merangkak hampir melepaskan kandung kemihnya. Sepersekian detik kemudian, kilatan 5 lampu emas tua berkedip-kedip di udara. Itu tidak menggerakkan angin sama sekali. Faktanya, 5 titik cahaya mengiris binatang itu seperti pisau menembus mentega. Sebelum seseorang bisa berkedip, naga merangkak tersebar menjadi massa energi roh. Su Xiaoyan ternganga melihat pemandangan itu. Kekuatan yang menakutkan. Hanya saja, Tang Wulin memiliki sentimen yang sama. Produk fusi pasti lebih unggul dari cakar naga emasnya. Meskipun yang terakhir ini tangguh, itu menderita karena kurangnya jangkauan. Agar efektif, dia harus bertarung dalam jarak dekat. Itu semua di belakangnya setelah menyatu dengan tulang jiwa, tidak hanya jangkauan serangannya meningkat, kekuatannya tidak dikorbankan. Ya, ini adalah pedang emas tua, tetapi setelah diperiksa dengan cermat, dia melihat bahwa bilah itu tertutup sisik kecil. Mutasi telah terjadi, tidak mungkin seseorang bisa membandingkan bentuk sekarang dengan aslinya. Apa yang membuat Tang Wulin sangat gembira, bagaimanapun, adalah bahwa dia menemukan jarak serangan terkait dengan jumlah kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Menuangkan 2/3 dari kapasitasnya setara dengan peningkatan 1,5 meter kejangkauan serangannya. Bagian terbaiknya adalah, naga emas Dreadclaw akan tumbuh bersama dengan budidayanya sendiri. Mungkin di masa depan, serangannya akan menjangkau sejauh milik beruang Dreadclaw Dusgold. Memang, Tang Wulin telah memutuskan untuk menamai produk fusi naga emas Dreadclaw. Meski begitu, tenaganya harus dibayar mahal. Dia hanya bisa menggunakannya 2 atau 3 kali per pertempuran sebelum kehabisan kekuatan jiwa, dan itu bahkan tidak dengan kekuatan penuh. Selamat, jangkauan seranganmu meningkat. Gu Yue tersenyum saat dia mendekatinya. Namun, senyuman tidak ada di bibir Tang Wulin. Ayo pergi, kita harus cepat dan memeriksa Xie. Petik 2. Menamparkan tombol di punggung tangan mereka pada saat yang sama, ketiganya menghilang dalam kilatan cahaya. Tidak lama setelah kepergian mereka, sepasang mata hijau giok meledak terbuka jauh di dalam hutan, aura menakutkan menelan seluruh area sekitarnya. Setelah keluar dari kotak logam dan menjernihkan kepalanya, Tang Wulin melesat keluar ruangan.
Setelah melihat Xie meringkuk dalam selimut dan bergerak-gerak seperti orang gila, Tang Wulin menghela napas lega. Xie dalam kondisi buruk. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, wajahnya yang pucat dibasahi keringat. Wu Zhangkong duduk di sampingnya. Dia mengedarkan kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya dengan metode misterius surga untuk menstabilkan kondisinya. Selama dia sadar kembali, semuanya akan baik-baik saja. Setelah banyak petualangan di platform kenaikan roh, mereka tahu ketidakharmonisan di tubuhnya menghilang sesaat. Tang Wulin menyikut Xie sambil tersenyum. Baguslah kau baik-baik saja. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mengatasinya. Petik 2. Xie memutar matanya. Bagaimana saya, baik-baik saja. Apakah Anda tidak melihat saya gemetar? Jadi, apakah kamu membunuhnya? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Ya, aku membalasmu. Xie berhasil membuat beberapa orang tertawa. Kalau begitu bagus, kami akhirnya menyingkirkan benda terkutuk itu. Sekarang saya tidak akan dihantui lagi olehnya. Petik 2. Bukan kamu yang membunuhnya, selasu Xiaoyan saat dia dan Gu Yue tiba. Xie berkata, kamu selalu bertengkar denganku. Tidak bisakah kamu bersikap baik padaku bahkan sesaat setelah melihat betapa aku menderita? Petik 2. Su Xiaoyan terkikik. Jika kami membiarkanmu menjadi sombong sekarang, lalu siapa yang tahu betapa sombongnya kamu akan bertindak di masa depan? Xie berkata, jadi kalian tidak menyeberang dan melihat-lihat. Untuk itu, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kami takut sesuatu terjadi padamu jadi kami bergegas keluar. Oh iya, kita mendapat tulang jiwa tangan kanan milik Das Gold Dreadclaw Bear, dia terus menceritakan kejadian yang terjadi. Wu Zhangkong tidak menyaksikannya meskipun telah ditampilkan di layar, karena dia disibukkan dengan kondisi Xie. Rahang Xie ternganga. Itu mungkin. Tulang jiwa. Anda punya tulang jiwa. Wulin, kau bisa membayarku kembali dengan itu. Petik 2. Gu Yue mengerutkan alisnya. Sekarang kamu mencoba merebutnya. Xie mendengus. Apakah itu tidak bagus? Baiklah. Kalau begitu kau bisa menempa baju besi tempurku untukku, Wulin. Petik 2. Tang Wulin tersenyum kecut. Baik. Awalnya terkejut oleh Xie, Gu Yue mulai tersenyum beberapa saat kemudian. Sebagai rekan, mereka akan saling membantu membuat armor tempur mereka. Sebaliknya, mereka tidak akan memilih profesi yang berbeda. Wu Zhangkong mengawasi mereka dengan tegas. Kalian semua lulus ujian akhir. Dengan ujian sekarang selesai, semester pertama dari kelas 4 telah selesai. Perjalanan mereka, bagaimanapun, baru saja dimulai, karena bab selanjutnya dari cerita mereka akan segera membawa mereka ke surga impian mereka. Di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh dan berat dengan elemen kegelapan, lingkaran ungu menyala, mengembalikan sebagian dari atmosfer yang menindas. Tuanku, sebuah suara yang dalam berkata dengan hormat, pemiliknya berlutut. Terlepas dari penampilan manusianya, dia memiliki aura yang menakutkan seperti jurang. MN. Sosok mungil muncul, pemandangan mata yang sakit di tengah kegelapan yang pekat. Dia memiliki rambut perak yang mengalir ke lantai, dan kedua mata violetnya tampak menembus kegelapan. Apa kemajuannya? Suara lembut terdengar, seolah dari seorang gadis muda. Kami telah mengintegrasikan diri kami sepenuhnya, dan mengumpulkan informasi dari semua pihak. Silakan lihat, kata sosok hitam lembut. MN. Dalam sekejap yang membutakan, cakar perak mencengkeram kepala sosok itu. Getaran yang kuat menjalar ke seluruh tubuhnya untuk sesaat sebelum secara bertahap mereda menjadi sedikit bergetar. Dengan kereta berkecepatan tinggi menuju kota Shrek dari kota Issea. Di kursi kelas 2 yang paling biasa, 4 siswa dari kelas 0 penuh dengan kegembiraan. Ini adalah perjalanan pertama mereka ke tempat yang begitu jauh. Selain itu, perjalanan ini pasti akan mengubah nasib mereka selamanya. Kedua gadis itu duduk di satu sisi sementara Tang Wulin, Xie, dan Wu Zhangkong duduk di sisi lain, dipisahkan oleh lorong tengah. Xie dan Su Xiaoyan berkicau dengan berisik dari waktu ke waktu sementara Gu Yue melihat keluar jendela dengan tenang. Penglihatan Tang Wulin juga diarahkan keluar, tetapi matanya tidak fokus. Dia memiliki banyak hal untuk direnungkan. Wu Zhangkong bersandar di kursinya, mata tertutup, dia tertidur lelap. Saat dia menatap tanpa sadar keluar jendela, Tang Wulin mengingat peringatan yang diterima dari gurunya yang lain sebelum keberangkatannya. Wulin, saya berharap Anda sukses dalam perjalanan Anda ke Akademi Shrek. Namun, Anda tidak bisa mengabaikan latihan pandai besi Anda. Anda harus menempa setiap hari.
Dalam 3 tahun terakhir ini, Anda telah membuat kemajuan yang mengejutkan bahkan menurut standar saya. Saya yakin begitu Anda mendapatkan dering ketiga, pemurnian roh secara alami akan mengikuti. Petik 2. Sudah jelas berapa banyak Mu Chen, seorang pandai besi suci, menyetujui Tang Wulin baginya untuk mengucapkan pujian seperti itu. Setelah pulih dari luka-lukanya 3 tahun sebelumnya, Tang Wulin dengan cepat mampu melakukan pemurnian 1000 kelas 1, dan mulai melakukannya untuk logam apapun yang bisa dia dapatkan. Dia telah menyelesaikan ribuan tugas pemurnian kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya. Penyempurnaan roh biasanya akan dilakukan setelah pandai besi mencapai tingkat keberhasilan 30% untuk pemurnian 1000 kelas 1. Faktanya, beberapa pandai besi bahkan akan mencobanya sementara hanya memiliki tingkat keberhasilan 10% untuk pemurnian 1000 kelas 1. Sementara itu, Tang Wulin telah mencapai tingkat kesuksesan yang dijamin. Sebagai perbandingan, Mu Chen hanya memiliki tingkat keberhasilan 50% ketika dia pertama kali mencoba penyempitan roh. Sementara situasi Tang Wulin berasal dari kultivasinya yang rendah, dengan bakatnya yang luar biasa untuk menempa, ia dengan cepat mengasah keterampilannya ke tingkat tertentu sehingga ia bisa fokus pada kultivasi. Namun disiplinnya tidak pernah goyah saat dia terus menempa dengan tekun sambil juga meminta bimbingan dari Mu Chen pada setiap detail tentang pemurnian 1000 kelas 1. Tousan refinements-nya diasah melebihi kesempurnaan sekarang. Selama 3 tahun terakhir, dia telah mengukir dalam hatinya setiap kekhasan dan properti dari segudang logam. Bahkan Mu Chen menemukan standar seperti itu terlalu keras untuk diterapkan pada siapapun. Dia kesulitan menemukan bahkan kesalahan sekecil apapun pada muridnya yang berbakat ini. Mu Chen tidak menghalangi Tang Wulin untuk pergi ke kota Shrek untuk mengikuti ujian masuk Shrek. Jika dia berhasil lulus, dia tidak hanya akan tumbuh menjadi master jiwa yang kuat di masa depan, dia juga akan menjadi master armor pertempuran. Kekuatan jiwa dan pandai besi saling melengkapi. Mu Chen dengan tulus berharap agar muridnya mencapai ketinggian setinggi mungkin. Ya, Guru, janji Tang Wulin dengan hormat. Mu Chen berkata, jika Anda lulus ujian Shrek, telepon saya dan saya akan mengatur studi pandai besi Anda. Dimengerti. Nada suara Tang Wulin menjadi lebih hormat. Tanpa bimbingan Mu Chen yang cermat, Tang Wulin tidak akan pernah bisa mendapatkan semua logam yang dia tempa dari pasar. Mu Chen telah memberinya banyak logam langka yang diproduksi dalam jumlah kecil. Hanya pandai besi peringkat Master Craftsman ke atas yang memiliki akses ke mereka demi pemurnian roh. Meskipun begitu, Mu Chen telah memberinya logam yang tak terhitung jumlahnya dan mengajarinya semua karakteristik mereka satu persatu. Hanya dengan cara ini Tang Wulin dapat mencapai tingkat keberhasilan 100% untuk pemurnian 1000 kelas 1. Tang Wulin menyadari hal itu, dan mencoba membalas budi sebisa mungkin. Dia selalu menempa bersama dengan Musi dan membimbingnya dengan ritmenya sendiri, membantunya untuk berkembang pesat dalam 3 tahun terakhir. Dia berumur 17 tahun sekarang, dan pandai besi peringkat 4. Bagi publik, dia adalah pandai besi jenius nomor 1 di kota Issea. Mu Chen mengusap kepala Tang Wulin. Berhati-hatilah. Bahkan jika kamu tidak lulus ujian masuk, kamu bisa kembali dan aku akan memikirkan cara untuk memasukkanmu ke akademi yang bagus. Petik 2. Terima kasih Guru. Tang Wulin memeluk Mu Chen dengan mata berkaca-kaca. Jika dia lulus ujian, lalu siapa yang tahu kapan dia kembali lagi nanti? Pikiran berpisah dengan Mu Chen menyayat hati. Mu Chen terkekeh. Anak bodoh. Apa yang kamu tangisi? Dengan teknologi jiwa saat ini, tidak bisakah Anda mengunjungi kapanpun Anda mau? Baiklah, ucapkan selamat tinggal kepada kakak perempuan murid senior Anda sekarang. Dia mengalami depresi sejak dia tahu kamu akan pergi. Petik 2. Musi bahkan belum datang ke asosiasi pandai besi dalam beberapa hari terakhir. Dia mulai mengabaikannya ketika dia mengatakan padanya bahwa dia akan pergi untuk mengikuti ujian masuk Shrek. Dia menolak semua panggilannya, dan dia tidak dapat memasuki asrama perempuan. Begitu dia kembali ke akademi, Tang Wulin memutar nomor. Kak Zixin, apakah kakak perempuan murid senior saya di sana? Tang Wulin bertanya. Dia di sini. Kemarilah, jawab Ouyang Zixin. Setelah jogging bersama selama 3 tahun terakhir, Tang Wulin dan Ouyang Zixin menjadi teman baik. Dia sekarang berada di departemen lanjutan, dan meskipun tidak berbakat seperti Musi, setelah lulus dia akan masuk ke sekolah tingkat yang lebih tinggi tanpa kesulitan. Menurut Musi, Ouyang Zixin adalah perancang mesia berbakat dan darah baru prima yang diharapkan banyak akademi maju untuk diintai. Karena tidak berani berjalan melalui pintu depan asrama putri, Tang Wulin menyelinap masuk dari belakang.
Tanpa ada orang yang terlihat, dia memanjat dinding dengan blue silver grace miliknya ke jendela lantai 3. Jendela terbuka lebar, siap untuk dimasuki Tang Wulin. Itu mengarah ke kamar kecil. Untungnya, tempat itu jarang ditempati sepanjang hari. Ouyang Zixin sedang menunggunya. Melihat Tang Wulin mendarat dengan rahmat seekor kucing, dia tidak bisa menahan tawa. Oh kamu, Anda menjadi lebih baik dan lebih baik dalam hal ini. Jangan terlalu banyak melakukan perzinaan saat Anda dewasa. Petik 2. Tang Wulin tersipu sampai ke akar rambutnya dan mengucapkan kata-katanya, Kak Zixin, jangan goda aku seperti itu. Bagaimana kabar kakak perempuan murid senior saya? Petik 2. Ouyang Zixin berkata, dia berwajah macan beberapa hari terakhir. Dia sangat murung. Ngomong-ngomong, kamu pergi begitu tiba-tiba. Aku tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki itu akan segera mengikuti ujian masuk Shrek. Petik 2. Ketika mereka pertama kali bertemu, Tang Wulin tidak lebih dari seorang anak laki-laki. Tapi sekarang, mereka sama tingginya. Akademi Shrek adalah tanah impian bagi semua master jiwa. Dia tahu dia tidak memiliki kesempatan, tetapi ketika dia melihat adik laki-laki itu, dia berlari dengan persiapan setiap hari untuk mengikuti ujian masuk. Frustrasi melanda hatinya. Jika dia diterima, maka jarak di antara mereka akan melebar. Tang Wulin tersenyum, apel di pipinya berwarna merah muda yang lezat. Belum pasti apakah saya akan lulus. Jika tidak, saya akan kembali ke sini. Petik 2. Senyuman tersungging di sudut mulut Ouyang Zixin. Saya percaya pada Anda, dan begitu juga dengan kakak perempuan murid senior Anda. Kenapa lagi dia begitu depresi? Petik 2. Tang Wulin tercengang. Dia tidak pernah memikirkan ini. Ayo pergi. Aku akan membawamu kemari. Ouyang Zixin mengambil mantel dari samping dan meletakkannya di atas tubuhnya. Tang Wulin tersipu di dekat mereka ketika dia meletakkannya di atasnya, aromanya membuatnya lebih merah. Untuk populasi siswa umum, kelas 0 telah lama memudar, dengan penampakan siswanya yang langka seperti melihat unicorn. Namun, itu tidak menghentikan rutinitas pagi keduanya. Mungkin apa yang dikatakan Xie saat itu benar, di dalam hati setiap pria ada seorang kakak perempuan yang cantik. Sejak mereka bertemu, Tang Wulin berharap dapat melihatnya. Dia cantik dan lembut, selalu menjaganya seperti kakak perempuan. Namun, keduanya jarang makan bersama. Jika ada satu hal yang tidak bisa dia tangani, itu adalah perut tanpa dasar Tang Wulin. Karena kepulangannya tidak pasti, dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Musi dan Ouyang Zixin pada malam keberangkatannya. Kak Zixin, apakah kamu masih akan jogging setiap hari? Tang Wulin bertanya sambil menyesuaikan topinya. Ouyang Zixin terkejut, bulu mata berkibar saat matanya sedikit melebar. Aku tidak punya pilihan selain jogging sendirian. Petik 2. Setelah hening beberapa saat, Tang Wulin memutuskan sendiri. Kakak Zixin, aku menyukaimu. Jeda. Dia terkejut dengan pengakuannya yang tiba-tiba, tetapi senyum manis segera mekar di bibirnya. Dasar anak bodoh, kakak besar juga menyukaimu. Tang Wulin tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa suka dan miliknya berbeda, tetapi berusaha sekuat tenaga, dia tidak tahu caranya. Begitu mereka tiba di sebuah pintu, dia menusukkan jarinya ke pintu itu, berbisik ke telinganya, masuklah. Dia ada di dalam. Jangan bilang padanya aku yang membawamu ke sini. Aku akan pergi sekarang. Petik 2. MN. Terima kasih kakak Zixin. Tang Wulin membuka pintu dan masuk. Saat Ouyang Zixin menyaksikannya dari dekat, emosi berperang di dalam dirinya seperti badai, gemetar, membingungkan. Dia menyukai Tang Wulin. Dia imut, tampan, dan berbakat. Siapa yang tidak menyukai dia? Meskipun Tang Wulin tidak pernah membual padanya, fakta bahwa dia berada di kelas 0 berbicara sendiri. Dia telah mendengar dari Su Xiaoyu betapa menakjubkannya kelas 0 dan bagaimana Tang Wulin kecil yang manis, sebenarnya adalah kapten tim. Sayang dia masih sangat muda. Saya tidak bisa menyukai anak laki-laki yang jauh lebih muda dari saya. Anak perempuan lebih dewasa daripada laki-laki. Tidak mungkin dia tidak mengerti artinya dalam pengakuan Tang Wulin. Meski begitu, dia hanya bisa berpura-pura cuek. Jika tidak, itu bisa mempengaruhi persahabatan mereka. Kamu pasti akan menemukan gadis yang cocok untukmu di masa depan. Andai saja saya 4 atau 5 tahun lebih muda, mungkin saya akan merebut Anda. Saya berharap yang terbaik di jalan Anda. Tanpa pamit, Ouyang Zixin berbalik dan pergi, berpura-pura air mata berkilauan yang mengalir di pipinya yang halus hanyalah isapan jempol dari mimpi. Di dalam ruangan, Musi berdiri di dekat jendela, mengintip melalui kaca bening dengan tangan di sakunya.
Dia tinggi untuk seorang gadis. Faktanya, bahkan jika Tang Wulin memiliki lonjakan pertumbuhan sekarang, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Zixin, Musi bertanya datar. Tang Wulin berhenti di tempatnya, memanggil dengan nada lembut, kakak murid senior. Musi berbalik. Dia tercengang saat melihatnya, tetapi mengubah wajahnya menjadi topeng ketidakpedulian. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda tidak pergi ke Akademi Shrek? Bukankah Anda harus bersiap? Bagaimana kamu bisa menyelinap ke asrama gadis itu? Petik 2. Saya. Pergi saja. Akan buruk jika Anda ketahuan. Aku juga tidak ingin melihatmu, kata Musi dingin. Tang Wulin memaksakan senyum, meski mungkin lebih tepat untuk menyebutnya seringai. Kakak murid senior, aku benar-benar pergi. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Yakinlah bahwa saya tidak akan pernah melupakan akar pandai besi saya. Jika saya tidak lulus, maka saya akan kembali. Dan bahkan jika saya berhasil, saya tidak akan mengendur pada pandai besi. Saya akan datang mengunjungi Anda dan guru kapanpun saya bisa. Petik 2. Musi tidak memotongnya lagi. Sebaliknya, dia menelannya dengan tatapannya, matanya dipenuhi dan gemetar dengan emosi yang tidak diketahui. Tang Wulin terus berbicara di bawah tatapannya. Kakak murid senior, terima kasih telah menjagaku beberapa tahun terakhir ini. Aku akan pergi sekarang. Petik 2. Dia membungkuk padanya sebelum berbalik meninggalkan kamarnya, langkah kaki mengikuti di belakangnya. Setelah menutup pintu dengan lembut, dia terkejut menemukan bahwa lorong itu kosong. Ouyang Zixin sudah pergi. Dia menghela nafas lega. Tatapan kakak murid senior sangat berat. Ketika kehadirannya tidak lagi bertahan, tatapan dingin Musi mencair, berubah menjadi air mata. Bocah itu, dia benar-benar pergi. Sejak awal, Tang Wulin adalah anak laki-laki di benak Ouyang Zixin, tetapi bagi Musi, itu berbeda. Baginya, dia adalah seorang pria muda. Perubahan persepsi ini terjadi 3 tahun lalu ketika Tang Wulin memimpinnya dengan ritme tempaannya selama turnamen aliansi Skycea. Hanya setelah pengalaman itulah bakatnya berkembang, mengangkatnya ke tingkat jenius kelas 1. Itu tidak meninggalkan kesan yang dalam padanya di awal. Namun seiring berjalannya waktu dan dia merenungkan pikirannya, dia merasa seolah-olah dia telah dilindungi dan diberkati olehnya. Meskipun jauh lebih tua darinya, dia merasa nyaman di hadapannya. Sejak itu, seakan-akan belenggu yang mengikat punggungnya putus, Musi membuat kemajuan cepat dalam penempaannya dengan Tang Wulin. Dia sekarang adalah pandai besi peringkat 4. Dia mampu melakukan pemurnian 1000 kelas 1. Menurut perkiraan asli Muchen, kemajuan seperti itu seharusnya memakan waktu 5 tahun. Sejak dia kecil, Muchen telah menancapkan bentuk kerendahan hati di kepalanya. Dia berbakat, tapi selalu ada yang lebih brilian darinya. Namun, saat dia mengasah keahliannya bersama Tang Wulin, ayahnya mulai memberinya lebih banyak bimbingan. Dia memberi saya semua ini, tapi sekarang dia pergi. Dia berangkat ke kota Shrek. Pada hari dia tahu, dia mendekati ayahnya sambil menangis, memintanya untuk membuat Tang Wulin tetap tinggal. Muchen menjawabnya, Tang Wulin tidak termasuk dalam kolam kecil ini. Masa depannya ada di antara lautan bintang. Petik 2.